Cerita dimulai dengan keberangkatan Jun Yi-so bersama rekan tim satunya Park Jun-young dan Choi Kyung-jin menuju Meksiko. Di sana mereka bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk meringkus komplotan skema piramida. Una gran operation. Karena prestasinya menangkap penjahat, Yi-so pun kini diliput media. Saat Yi-so tiba di kantor, produser Jaeun dan rekannya sudah siap untuk meliput keseharian Yi-so. Yi-so juga mengenalkan rekannya di depan kamera, termasuk Dr. Ji-won, si ahli forensik, dan tim investigasi 2. Sementara Gang Hyun pergi ke Amerika untuk pelatihan dan membuat posisi ketua tim kosong. Dengan bangga, Yi-so menunjukkan penghargaannya sebagai lulusan akademi terbaik. Bahkan Yi-so membuat situs agar orang bisa melapor jika butuh bantuan. Ketika Yi-so menggulir pesan di situsnya, ada pesan dari pria anonim yang katanya telah menyiapkan hadiah untuk Yi-so di suatu tempat dalam foto yang ia kirim. Saat Kyung-jin melihatnya, ia tahu tempat itu Mall Hansu. Jun-young menganggap itu lelucon, tapi Jaeun mengajak Yi-so memeriksa agar ia bisa dapat lebih banyak rekaman. Yi-so ditemani Jun-young dan Kyung-jin pun segera pergi. Ketika mereka tiba di Hansu Mall, pria anonim kembali mengiriminya gambar. Seorang pastor, sebuah kotak, juga sebuah tagar. Jun-young dan Kyung-jin berusaha menemukan artinya yang ternyata bom rakitan. Sedangkan Yi-so yang tak tahu malah memegang kotak bom itu. Jun-young dan Kyung-jin yang panik segera mengingatkan Yi-so agar tangannya tetap menekan kotak agar tak memicu ledakan. Sementara Jaeun dan rekannya tetap merekam meski Yi-so sudah menyuruhnya berhenti. Dan demi keamanan, semua pengunjung diminta keluar. Karena lelah terus di posisi yang sama, Yi-so lalu meminta Kyung-jin memijat kakinya. Dan itu malah direkam diam-diam oleh Jaeun. Saat unit operasi khusus datang, mereka langsung memindai dengan X-ray dan mulai menjinakkan bom itu dengan memotong salah satu kabelnya. Melihat Yi-so yang panik, pimpinan unit khusus malah bilang bom itu akan meledak dan membuat Yi-so jatuh ke lantai lalu mentertawakannya. Ternyata dia adalah ketua tim Jo Hyera, inspektur yang membina Yi-so saat di akademi polisi, yang selalu memanggil Yi-so dengan sebutan Sinting dan selalu memarahinya. Karena Yi-so selalu melebih-lebihkan latihannya dan menganggap dirinya John Wick. Yi-so pun tak kuasa menatap Hyera karena Yi-so menganggap Hyera membencinya. Trauma. Sementara itu, Jaeun dan rekannya mulai mengedit rekaman Yi-so dan tertarik dengan Hyera. Ketika beritanya tayang, dan yang ditampilkan rekaman Yi-so yang kakinya pegal lalu terjatuh, kepala kantor polisi bernama Tae-gyun menegur kepala Park karena menganggap Yi-so sebagai beban kepolisian Gangha. Namun, kepala Park berusaha membela. Melihat rekaman konyolnya tayang di TV, juga tim 2 yang meledeknya membuat Yi-so merasa kesal. Saat Yi-so tengah menyetir, Pak Choi menelponnya untuk menanyakan keadaan Yi-so. Dan keesokannya, Yi-so yang berada di kantor masih jadi bahan tertawaan rekan-rekannya. Saat Yi-so melihat Jaeun, ia sedikit menegur. Namun, Jaeun meminta maaf dan beralasan saat panik semua orang bisa terlihat bodoh. Kemudian, Hyera ditemani 2 rekannya datang. Mereka mulai menjelaskan tentang bom kemarin, dan bilang pelakunya sulit diidentifikasi. Hyera pun meminta Yi-so berhati-hati. Saat Hyera keluar, Jaeun dan rekannya mendatanginya agar Hyera mau diliput. Namun, Hyera langsung menolaknya. Di malam harinya, Pak Park menemui Hyera, karena Hyera sementara akan bekerja di sini bersama timnya untuk mengungkap kasus bom ini, juga melindungi Yi-so. Ketika Yi-so di rumahnya, Yi-so pun memikirkan Hyera yang selalu galak dan memarahinya. Keesokannya, Jaeun kembali menelpon Yi-so dan meminta maaf agar Yi-so mau memperpanjang kontraknya. Setelah itu, Hyera datang bersama rekannya. Saat Yi-so akan pergi ke acara peluncuran whiskinya, Hyera melarangnya karena bisa jadi di sana ada bom lagi. Namun, Yi-so tetap pergi karena ini acara pentingnya. Jadi, Kyung-jin dan Jun-young inisiatif mengikuti Yi-so. Ketika acara dimulai, Yi-so berjalan dengan bangga sambil memperkenalkan whisky kreasinya. Di sana juga ada Kwak-tup, teman YouTubernya. Sedangkan Jaeun merasa bosan meliput acara Yi-so yang ini.
Kemudian saat Kyung Jin, Junyong, dan Hyera datang, Jisoo yang melihat hanya membolehkan 2 rekannya masuk karena berpakaian formal dan mengusir Hyera yang berpakaian biasa. Jadi Hyera kembali ke mobil dan mengganti pakaiannya. Saat Jisoo menunjukkan whiskinya pada rekannya, Hyera kembali masuk dengan gaunnya, lalu mulai memeriksa barang-barang sekitar. 쓸데없이 돌아다니지 말고 집으로 가. Kemudian pria anonim kembali mengiriminya kode bom rakitan yang ternyata diletakkan di rak belakang Jisoo berdiri. Yang tak lama kemudian bom itu meledak. Namun untungnya Jisoo dan rekan-rekan bisa selamat. Keesokannya, Hyera mulai menyelidiki daftar staf dan tamu semalam, juga CCTV dan rekaman YouTuber. Sementara Jisoo merasa shock. Jaeun mendekati Jisoo untuk menggali informasi. Namun Hyera mengusir Jaeun dan rekan-rekannya. Hyera lalu meminta Jisoo menulis daftar orang yang kira-kira ingin membunuh Jisoo. Setelah itu, Hyera meminta rekannya mencari info tentang Park Gyung-tae yang dulu juga membuat bom, dan kini sudah bebas dari penjara. Sedangkan Kyung Jin dan Junyong menemukan pramusaji mencurigakan bernama Jin-soo dari rekaman YouTuber, dan mereka pun bergegas pergi. Sementara itu, dalam pikiran Jisoo hanya ada satu nama yang terlintas yang bisa membunuhnya, yaitu Jin Song-ju yang kini tengah di penjara. Di malam harinya, Hyera ditemani 2 rekannya datang diam-diam ke tempat Kyung-tae, dan Kyung-tae hanya pasrah melihat polisi ada di depannya. Saat Hyera menunjukkan foto bom rakitan, Kyung-tae bilang bom itu kini banyak dijual di internet, dan dirinya kini sudah pensiun membuat bom. Sedangkan Kyung Jin dan Junyong mengintai di rumah Jin-soo yang ternyata di dalamnya banyak foto-foto Jisoo. Jin-soo yang kaget didatangi polisi segera menjelaskan jika dirinya hanya mengidolakan Jisoo. Dan di acara tersebut, Jin-soo hanya menyelipkan jimat dari dukunnya agar dirinya bisa sekaya Jisoo. Setelah itu, Jisoo pun menemui Song-ju ditemani Pak Choi. Jisoo bilang ada yang ingin membunuhnya dan pikirannya hanya tertuju pada Song-ju. Song-ju pun merasa terkejut, lalu berkata bukan dirinya, karena kini ia ingin berubah dan menyesali segala perbuatannya di masa lalu. Saat Jisoo akan pergi, Song-ju bilang jika itu mungkin bukan balas dendam, namun ambisi gelap. Kemudian Jisoo kembali ke kantor dan pamitan dengan Pak Choi. Di dalam, Hyera tengah rapat dengan Kyung Jin dan Junyong. Saat Jisoo datang, Hyera menegurnya karena khawatir. Jisoo pun bilang ia telah menemui kakaknya dan bukan Song-ju orangnya. Setelah itu, Hyera menemui kepala polisi untuk minta persetujuan memindahkan Jisoo ke rumah aman. 네, 그렇게 하겠습니다. Lalu Hyera pun meminta Jisoo dan rekan tim 1 bersiap meski Jisoo menolaknya. Hyera juga melarang Jisoo naik mobil mewahnya agar tak mencolok. Saat mereka pergi, ternyata pria misterius telah mengintai mereka selama ini. Di perjalanan, Kyung Jin dan Junyong membuntuti Hyera dan Jisoo di mobil belakang. Hyera mulai mengajak Jisoo bicara. Kenapa Jisoo yang kaya raya mau jadi polisi? Sambil kesal, Jisoo menjawab ini panggilan jiwanya. Kemudian sebuah nada berbunyi, bukan dari ponsel Hyera maupun Jisoo, melainkan dari sebuah kotak misterius di kursi belakang yang ternyata isinya bom lagi, yang membuat Jisoo dan Hyera langsung panik. Jisoo yang menyetir berusaha mencari ruang terbuka dan melihat plang pelabuhan, diikuti Kyung Jin dan Junyong. Jisoo pun mulai mengebut untuk memotong jalur, karena sudah tak ada waktu lagi. Dan meminta Hyera melompat dalam hitungan 3, karena ia akan menenggelamkan mobil ini. Nah itu tadi episode pertama Flex X Corp. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.